Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jama'ah wa faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azakumullah, dan sahabat-sahabat yang mengikuti secara online, semoga semua kita yang hadir di majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan nama kita disebut di sisi para malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan memasuki nama Allah Al-Karim. Al-Karim artinya diantaranya adalah maha mulia, lawan dari hina, artinya juga maha pemurah. Makanya ketika datang Ramadan, orang Arab bilang Ramadan Karim. Kenapa Ramadan Karim? Karena Ramadan itu memberikan kepada kita kemuliaan dan banyak sekali karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita di Ramadan, sehingga Ramadan disebut pemurah. Bulan Karim, bulan pemurah. Bulan Karim, bulan mulia. Apa goal yang harusnya kita dapat setelah ngaji Al-Karim? Karena salah satu makna Al-Karim adalah mulia. Allah tuhin nafsaka binafsik. Jangan kau hinakan dirimu karena engkau karim. Karena engkau karim. Karena engkau diciptakan oleh Allah sangat mulia. Maka jangan hinakan dirimu. Ada kehinaan karena orang lain menghina kita. Nah, itu namanya kita tidak menjaga izzah kita. Nah, itu. Makanya Al-Aziz juga artinya diantaranya maha mulia. Kalau kita membiarkan orang-orang menginjak kita, harga diri kita diinjak orang lain, tanah kita juga dijajah orang lain, dan kita tidak melawan, itu namanya kita tidak menjaga izzah. Ya. Jadi kehinaan yang dari luar, ya, kalau kita tidak jaga diri kita, maka kita berarti nggak punya izzah. Tapi kalau diri kita yang menghinakan diri kita, ada nggak orang yang menghinakan dirinya? Di antaranya kalau melihat dirinya dengan penglihatan pesimisme, wah, saya ini nggak ada kelebihan apa-apa, saya ini pokoknya asal ngelihat kelebihan, ngelihatnya orang lain. Kalau ngelihat dirinya kekurangan aja kan gitu ya. Saya yakin di hidup ini ada keberuntungan. Contohnya siapa? Nasi Fulan tuh. Tapi saya melihat kehidupan ini semuanya penderitaan. Contohnya siapa? Saya selalu ngelihat dirinya kehina di dalam dirinya, nggak ngelihat kelebihan. Yang kedua adalah orang yang menghinakan dirinya dengan perbuatan maksiat. Jadi kalau kita berlaku di hadapan orang lain seolah-olah kita orang mulia, tapi diam-diam saat kita sendirian kita melakukan sesuatu yang tercela, nah itu sebenarnya kita menghinakan diri kita di hadapan diri kita. Nah ini juga masuk dalam konteks Al-Karim. Ya, artinya kita tidak memuliakan diri kita saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mungkin mulia di hadapan orang karena kita bisa pencitraan. Bisa apa? Pencitraan. Pencitraan berarti di hadapan orang lain kita terlihat soleh, terlihat soleha, terlihat baik. Maka orang lain menganggap diri kita mulia. Tapi terkadang kita sendirian, kita melakukan dosa saat tidak ada yang melihat. Maka saat itu kita meremehkan, menghinakan diri kita di hadapan diri kita. Nyambung gak nih? Kira-kira di hadapan orang kita mulia, tapi kalau kita melihat diri kita, kalau kita bermaksiat, kalau kita melakukan dosa, kira-kira mulia atau hina kita? Hina. Orang lain nggak tahu, sehingga mereka seolah-olah memuliakan kita, tapi kita tahu diri kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pendahuluan saat kita memahami Al-Karim. Maka ketika kita memahami Al-Karim, kita akan menjaga kemuliaan diri kita, bukan cuma di hadapan orang lain, tetapi kita akan menjaga kemuliaan kita di hadapan diri kita, pada diri kita. Ini pentingnya mengkaji nama Allah Al-Karim. Ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Al-Karim. Yang pertama di surat Al-Infitor ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, apa yang membuat engkau melakukan dosa, tertipu, terperdaya, padahal Rabbmu itu karim kepadamu. Rabbmu itu sangat memuliakanmu. Rabbmu itu sangat pemurah kepadamu. Kok kepada yang terlalu baik itu kamu durhaka kepadanya? Apa salah Tuhanmu kepadamu? Soalnya ayat itu mengatakan begitu. Ini kok jadi tegang begini? Tuhanmu itu karim. Kok kamu bermaksiat? Apa salah Tuhanmu? Kurang karim apa Tuhanmu? Wah, kira-kira gitu. Kurang baik apa Tuhanmu? Kurang dermawan apa Tuhanmu? Subhanallah. Nah, itu ayatnya. Maka Allah menyebut karim. Yang kedua di surat An-Naml ayat 40. Mohon maaf agak teriak suara saya biar pada bangun ya. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 40, "Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Ini ayat dahsyat sekali jamaah sekalian. Wa man kafar, siapa yang kafir? Itu bicara siapa nih? Kafir. Fa inna rabbi, maka sesungguhnya Rabbku ghaniyun, maha kaya. Kaya itu artinya apa Pak? Enggak butuh. Apa arti kaya? Enggak butuh. Jadi kalau ada orang yang banyak kebutuhannya, kira-kira kaya atau miskin? Allah itu ghani, tidak butuh yang lain karena semuanya ada pada dirinya. Gak butuh ibadah kita Allah. Tapi meskipun dia ghani, kaya, dia sangat karim, sangat pemurah, sangat baik, sangat dermawan. Nah, apa hubungannya dengan kafir tadi? Wa man kafara, siapa yang kafir kepada Allah? Allah itu maha tidak butuh karena dia maha kaya dan maha pemurah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kekafiranmu
tidak menghalangi aku untuk berbuat baik kepadamu karena aku itu karim. Wah, luar biasa. Kira-kira orang Yahudi Zionis ini dikasih makan nggak sama Allah? Dikasih kekayaan nggak? Dikasih nggak? Kok bisa Ustaz? Tuh kafir Zionis. Kata Allah, karena aku karim, maka kekafiran seseorang tidak membuat aku menghalangi untuk memberikan rezeki kepada mereka. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau durhaka kepada Rabbmu yang karim? Ada sebagian yang menyebutkan, aku justru berani maksiat, aku justru berani berdosa, aku justru berani melakukan kesalahan justru karena engkau itu karim. Kalau engkau nggak karim, nggak berani aku. Nyambung gak nih? Halo? Kalau karim tadi kira-kira yang kafir masih diberi makan? Masih diberi rezeki? Lah itu dia masalahnya, karena engkau karim itulah aku kemudian berani berbuat dosa. Subhanallah. Tapi ayat ini kata ulama mengatakan sebenarnya sedang nyindir, kurang apa Allah sama kamu? Kurang baik apa Allah kepadamu? Apa yang kurang? Pernahkah Allah Subhanahu wa taala mengecewakanmu? Pernahkah engkau mendatangi pintunya lalu Allah tidak menyambutmu? Makanya ada istilah ketuklah pintu Allah. Mengapa kau perlu mengetuk pintunya? Pintu yang perlu diketuk itu adalah pintu yang tertutup, sementara pintunya Allah tak pernah tertutup. Masalahnya bukan soal ketuk dan tidak ketuk. Kau tidak berada di depan pintu itu, iya kan? Pintu Allah tertutup atau tidak? Halo? Kan ada orang yang menggunakan ketuklah pintu Allah. Seolah-olah pintunya apa? Tertutup. Pintu Allah nggak pernah tertutup. Kita saja yang tidak mendatangi, tidak berada di depan pintu itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Jadi ayat tadi indah sekali. Kafir Allah mengaitkan dengan aku maha nggak butuh. Kafir, aku nggak butuh kamu loh. Kamu beriman juga nggak butuh aku. Kamu kafir juga aku tidak rugi. Aku itu ghani, kaya. Kamu yang butuh aku. Aku nggak butuh. Tapi meskipun aku nggak butuh kamu, kamu pun kafir kepadaku, aku tetap maha karim kepadamu. Subhanallah. Jadi untung yang jadi Tuhan itu Allah. Kalau yang jadi Tuhan itu bukan Allah, udah habis semua kayaknya kita nih. Betul nggak? Halo? Coba aja nih. Model-model ikut pengajian begini, kalau Allah nggak karim sama kita pada ngantuk begini, gimana tuh? Habisin semua lah. Kira-kira gitu. Betul atau tidak? Allah tuh karim ya. Yang ketiga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Alaq. Itulah kenapa surat Al-Alaq ini dikaitkan dengan karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Lalu kemudian perintah membaca yang kedua dikaitkan dengan nama Allah Karim, tapi dalam bentuk superlatifnya. Iqra wa rabbukal akram. Makanya orang Arab kalau saling mengucapkan Ramadan, satunya bilang apa? Ramadan Karim. Yang dengar jawabannya apa? Allahu akram. Apa? Dia bilang apa? Ramadan tuh baik banget, mulia banget, pemurah banget. Lalu yang dengar Allah lebih baik lagi, gitu. Allah lebih pemurah lagi, akram. Dan Allah mengaitkan dengan Iqra, baca. Kalau kamu baca, nggak mungkin Allah nggak kasih ilmu kepadamu. Makanya kadang orang kafir yang baca, maka mereka yang menemukan teori-teori ilmu pengetahuan. Betul atau tidak? Padahal mereka orang nggak sholat,
orang yang mengingkari keberadaan Allah ketika mereka baca Iqra, karena Allah Maha Akram, maka Allah mengeluarkan ide-ide, mengeluarkan penemuan-penemuan kepada mereka. Ya, kenapa? Karena Allah itu Akram. Siapa saja yang melakukan ikhtiar, melakukan usaha, maka Allah, karena dia Karim, pasti Allah akan berikan. Walaupun sebagian ada juga yang menghibur diri. Ya, kenapa kok orang-orang kafir itu yang menemukan, ya, menemukan teknologi-teknologi itu, ya, menemukan mereka yang bisa mengarungi angkasa langit gitu. Jawabannya adalah karena mereka lah yang membutuhkan untuk diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah, karena mereka masih kafir. Kita ini orang beriman nggak perlu lagi udah beriman ya. Itu menghibur diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat nggak nih? Saya minum dulu ya. Kalau terlalu semangat cepat habis suaranya ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Quran. Jadi ternyata setiap Asmaul Husna disebut dalam Quran, lihat konteksnya itu menjadi wah serasi sekali. Adapun dalam hadis Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, wah ini indah. Innallaha hayyun, Allah itu maha pemalu. Dan sudah kita bahas di sini maha pemalu seperti apa. Karimun, nah, maha malu digandengkan dengan karimun, maha mulia dan maha pemurah. Yastahyi ay yarfa'al 'abdu yadayhi thumma yarudduhuma sifran khaibatain. Allah itu maha pemalu dan maha karim. Apabila ada seorang hamba yang mengangkat tangan begini meminta kepada Allah, Allah tuh malu dan dia maha pemurah. Kalau turun lalu nggak diberi apa-apa. Saking karimnya tuh Allah, saking pemurahnya Allah, saking mulianya Allah. Kalau ada orang yang mengangkat tangan lalu turun, Allah malu kalau tangan ini tidak diberi apa-apa. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sebutkan karim di dalam ayat Quran dan karim di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah terbayang kira-kira apa makna karim. Nah, mari kita lihat apa makna karim secara bahasa. Karim secara bahasa adalah sifat yang mencakup seluruh kebaikan dan kemanfaatan. Jadi karim ini satu kata yang menghimpun semua sifat baik. Makanya kalau kita menyebut akhlak yang baik, kita sebut apa? Akhlakul karimah. Kenapa? Berarti kalau orang berani itu positif atau negatif? Positif, berarti itu masuk di karim. Apalagi contohnya? Akhlak-akhlak yang baik. Dermawan, masuk nggak? Positif, masuk karim. Semua akhlak-akhlak mulia itu disifati dengan karim. Akhlakul karimah. Kenapa? Karena karim itu adalah satu sifat yang menghimpun seluruh hal-hal yang baik, seluruh hal-hal yang bermanfaat. Makanya kalau kita menyebut Al-Quran, apa sifat Al-Quran? Kita bilang Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kenapa kita sebut Al-Quran dengan sifat karim? Karena Quran itu semuanya isinya apa? Kebaikan dan kemanfaatan. Jadi karim ini susah diambil satu terjemah, itu susah. Makanya orang Arab nyebut anggur itu, Pak, karena anggur itu banyak manfaatnya,
mereka sebut anggur itu dengan karam. Jadi kalau orang Arab bilang ainab, artinya anggur, itu sering menggunakan kata karam dari kata karim. Karena anggur itu banyak mengandung manfaat, ya, banyak mengandung kemanfaatan. Ya, ada sih kalau diolah menjadi memabukkan, ya, tentu itu setelah pengolahan. Tapi kalau apa adanya anggur, nah, itu sangat memberikan manfaat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk kalau orang itu keturunan baik, orang baik, bapaknya orang baik, kakeknya orang baik, itu sifatnya kita sebut karim. Makanya Nabi Yusuf itu disebut orangnya karim, anak orang karim, karim ibnul karim, ibnul karim. Itu orang menyebutnya Nabi Yusuf begitu. Kenapa Nabi Yusuf itu disebut karim? Karena dia nabi. Kenapa dia disebut anaknya orang karim? Karena bapaknya nabi. Kenapa disebut lagi ibnul karim? Karena kakeknya nabi. Siapa kakeknya Nabi Yusuf? Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Berarti karim. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Yakub. Maka disebut dia karim. Lalu kemudian Nabi Yusuf, makanya Nabi Yusuf disebut karimun, ibnul karim, ibnul karim. Nah, maka kalau orang baik, orang mulia, kita sebut karim banget dia. Inna akramakum. Nah, ini untuk memudahkan kata karim ini, jadi udah terbayang. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling karim, saya paling pas itu kalau nggak perlu nerjemahin. Kalau diterjemahkan jadi terbatas sekali artinya. Sesungguhnya yang paling karim adalah orang yang paling takwa. Nah kalau demikian, takwa itu adalah sifat yang mencakup apa tuh kira-kira? Halo? Kebaikan. Jadi siapa orang yang paling takwa? Yang paling banyak kebaikannya begitu. Yang paling terkumpul pada orang itu sifat-sifat mulia. Kalau terkumpulnya 100%, dia paling baik. Subhanallah. Nah, kalau kita bertakwa kira-kira apa yang akan terjadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Halo? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Maka ketika harga pada naik, orang nanya kepada seorang ulama, "Syekh, seluruh barang dijual harganya naik." Apa kata Syekh ini? Turunkanlah harga-harga itu dengan menaikkan ketakwaan. Subhanallah. Tapi kayaknya di sini pada takwa semua nih. Amin ya rabbal alamin. Bayangin, pengen ngaji tapi masih ngantuk, tapi dipaksa-paksain. Takwa sekali itu ya. Luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini makna karim secara bahasa. Jadi karim secara bahasa adalah satu kata yang meliputi seluruh sifat-sifat baik. Nah, apa makna Al-Karim terkait dengan Asmaul Husna? Nah, sekarang baru kita masuk ke Karim, Al-Karim dalam konteks Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali berkata, Al-Karim dia yang bila berjanji menepati janjinya. Wah. Halo? Dia yang kalau janji. Oke, saya mau tanya sama teman-teman. Nanti sore, ini kan matahari sebentar lagi akan terbit. Kalau fajar sudah terbit, matahari nanti akan terbit.
nanti sore matahari tenggelam. Pertanyaannya, apakah kita waktu matahari tenggelam mencemaskan esok itu tidak akan terbit matahari? Halo? Hah? Cemas nggak? Khawatir nggak besok matahari nggak terbit? Nggak ya? Padahal Allah janji nggak kalau besok matahari pasti terbit? Halo jamaah? Jamaah? Nggak janji kan? Tapi kalau kita rezekinya dijamin oleh Allah, Allah janji nggak? Kenapa kita cemas kepada yang tidak dijanjikan Allah? Tapi kita cemas kepada yang dijanjikan Allah. Allahu Akbar. Allah. Gak ada yang cemas besok matahari terbit, tapi cemas dengan rezekinya. Padahal Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan rezeki. Bukan cuma kepada kita, tapi kepada makhluk yang melata di muka bumi ini, yang berjalan dengan perutnya. Saking hinanya dia berjalan dengan perutnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi Al-Karim adalah dia yang bila berjanji menepati janjinya. Berarti kalau orang janji tapi tidak pernah menepati janjinya, sudah berulang-ulang janji nggak ditepati, itu kira-kira karim atau tidak? Itu orang hina namanya. Halo? Jadi pejabat udah sekian periode nggak pernah nepati janji, kira-kira gitu. Pejabat, saya nggak nyebut siapa pejabatnya. Betul apa betul? Nah itu namanya orang yang hina. Tapi Allah Al-Karim, kalau dia berjanji nggak akan pernah dia mengkhianati janjinya. Kenapa? Karena Allah maha mampu segala-galanya, sehingga tidak ada yang menghalangi Allah untuk kemudian menepati janjinya. Kemudian Allah Al-Karim, kata Imam Al-Ghazali, Allah bila memberi melampaui batas pengharapnya. Subhanallah. Pernahkah Allah memberi di bawah batas, bukan melebihi? Jadi Allah tuh kalau memberi, yang namanya karim, kalau memberinya pas-pasan, itu namanya nggak disebut karim. Tapi karim itu memberi lebih dari cukup. Halo jamaah, kira-kira pernah nggak Allah memberi kurang dari yang kita butuhkan? Pernah nggak? Ayo jangan ada dusta di antara kita. Tidak pernah Allah memberikan kurang dari yang kita butuhkan. Asalkan syaratnya ukuran kita itu bukan hawa nafsu. Betul atau tidak? Kira-kira kalau ukurannya hawa nafsu 1 miliar cukup nggak? Halo jamaah, 1 miliar cukup nggak kalau mengikuti hawa nafsu ukurannya? Kurang. Tapi 50.000 kalau ukurannya nasi uduk, banyak atau tidak? Maka tidak ada kata cukup bagi orang yang rakus, dan tidak ada kata dikit bagi orang yang qanaah. Betapa banyak orang itu punya duit tetapi dia miskin karena kerakusannya. Betapa banyak orang miskin yang kaya karena qanaahnya. Dan cukup itu nggak ada kaitannya dengan jumlah. Sudah terbukti orang-orang yang rakus, orang-orang yang korup, orang-orang yang menghalalkan segala cara demi dunia, itu mereka yang memiliki uang yang jumlahnya cukup banyak.
tapi dia tidak pernah merasakan kecukupan di hatinya. Maka jika Allah mencukupkan hati, tak ada yang bisa membuat dia kurang. Dan jika Allah membuat orang itu kurang di hatinya, maka apapun tidak bisa mencukupinya. Halo? Halo? Jamaah? Masih hidup nggak nih? Dan Imam Ghazali ini mengungkapkan beberapa makna karim dengan beberapa versi. Karim adalah dia yang bila berjanji pasti ditepati. Itu ciri orang karim. Kalau ngasih, dia melampaui batas harapan pengharapnya. Wah, luar biasa. Coba kalau kita perhatikan sejarah kita dulu. Alam yajidka yatiman wa wajadaka dhalan. Itu ayat itu ingin kita kembali ke belakang. Bukankah kamu dulu deso? Gitu lah, kira-kira gitu. Aku kotakan kamu. Iya kan? Bukankah kamu dulu nggak punya rumah? Di Bintaro ini nggak punya rumah dulu. Aku beri rumah kamu. Bukankah kamu dulu nggak punya pekerjaan? Aku beri pekerjaan. Nggak punya motor, aku beri motor dulu. Kamu nggak punya motor. Sepeda juga nggak punya. Orang sekolah aja jalan kaki. Kamu nggak punya mobil, aku beri. Bukankah dulu. Ternyata Allah telah memberi kita lebih dari yang kita bayangkan selama ini. Kenapa? Karena dia karim. Berarti kira-kira karim ini profilnya orang ngasih pas-pasan atau orang yang ngasih lebih? Berarti kalau suami yang ngasih uang belanjanya pas-pasan, karim nggak tuh? Halo? Karim nggak? Enggak. Lebihin dikit pak. Kalau belanja tukang sayur, bayarnya pas-pasan. Ya, lebihin dikit. Kembali 1.000, 2.000, lebihin aja deh. Karim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan definisi Al-Karim menurut Imam Ghazali. Tadi sudah 2 ya. Dia berjanji pasti menepati. Yang kedua, memberi melampaui batas harapan pengharapnya. Karim. Makanya ayat tadi baru terasa nih. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau mendurhakai Rabbmu? Padahal Rabbmu itu karim. Gak pernah dia berjanji padamu kecuali dia tepat. Dan kalau dia ngasih kamu kan, ngasih lebih dari harapan yang kau harapkan. Karim. Kata Imam Ghazali, Al-Karim adalah dia tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Waduh, ini dahsyat sekali definisi ini. Dia kalau memberi tak peduli berapa. Kalau kita dihitung dulu kalau memberi berapa nih yang dikasih ini, ya kan? Betul atau tidak? Hitung berapa? Wah, tar dulu lihat gaji saya berapa, gitu kan? Aduh, gaji saya dikit nih, ngasihnya dikit. Kita ngitung berapa? Allah kalau ngasih nggak ngitung, nggak peduli berapa. Coba sekarang tanya kepada diri kita masing-masing, bisakah kita menghitung pemberian Allah? Bisa? Nggak usah jauh-jauh. Berapa kali Bapak berkedip selama 1 menit? Berapa kali Bapak selama duduk di sini tadi bernapas? Coba hitung. Belum yang lain-lain. Berapa yang Allah beri? Kamu nggak bisa tuhsuha. Karena Allah memang dia kalau memberi tidak peduli berapa dia beri. Dan dia kalau memberi tidak peduli kepada siapa dia memberi. Subhanallah. Saya mau tanya, ya, ada nggak orang yang nggak sholat duitnya banyak? Hah? Halo? Nggak sholat, nggak puasa, pokoknya cuma Islam KTP doang, tapi duitnya banyak, ada nggak? Ada nggak?
Kok bisa ya Allah? Ya karena aku karim. Tapi yang sholat kalau dia paham, dia nggak usah ngomong begitu. Kenapa? Karena sholatmu itu lebih dari yang dimiliki oleh orang kaya. Karena Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Allah tidak akan memberikan ibadah kecuali kepada siapa yang dia cintai. Makanya kadang-kadang kita itu sholat duha, ngarep supaya rezekinya lancar. Duhamu itu jauh lebih mahal daripada rezeki yang kau harapkan itu. Uangmu akan habis, duhamu itu akan kekal. Halo? Tidak nyambung nih maksud saya. Karena ada yang dibagi dunia, ada yang dibagi ibadah. Subhanallah. Coba, kalau saya itu merasa tersanjung loh Pak. Kita sholat subuh di masjid, sekian orang itu. Banyak yang rumahnya dekat masjid, sehat, tapi nggak digerakkan untuk ke masjid. Subhanallah. Tapi kita dibangunkan oleh Allah. Ini bukan soal kita kuat Pak, tapi kita dibantu oleh Allah untuk bangun. Itu soalnya. Jadi tegang ya kelihatannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Masih belum selesai definisi Imam Ghazali. Kita ulang. Dia yang bila berjanji menepati janji. Bila memberi melampaui batas harapan mengharapnya. Tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Masih ada satu lagi. Kata Imam Ghazali, Al-Karim adalah dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Wah, ya Allah, karim banget. Mas, gue marah lu sama lu. Ya gitu kan. Kenapa marah? Kemarin dengar-dengar waktu pinjam duit, ente pinjam duitnya ke Sipulannya, bukan ke saya ya. Saya marah besar loh. Ente kalau pinjam duit mestinya ke siapa? Ke saya. Dia marah kalau ada kebutuhan seorang hamba dipohonkan kepada selain dia. Makanya malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, mintanya kepada selain Allah, aku marah kepadamu, kata Allah. Kita kalau orang dikit-dikit minta sama kita, kira-kira kita gimana? Halo? Ya berapa kali Bapak, ya Allah, tuh nggak pernah Allah marah tuh, malah Allah senang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk orang yang karim itu adalah dia yang marah kepada dirinya saat ada orang yang datang meminta. Kenapa dia marah kepada dirinya saat ada orang yang meminta? Mestinya belum minta, mestinya udah saya kasih, kasih dia. Kenapa dia harus membuat malu dirinya sampai perlu meminta? Mestinya saya harusnya sudah tahu kebutuhan orang itu sebelum dia datang. Saya harusnya sudah memberikan. Itu namanya karim. Aduh jamaah sekalian, kata karim ini walaupun sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, belum mencakup semua makna karim itu sendiri. Makanya kalau kita mendengarkan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, itu betul-betul bisa merinding gitu ya. Apa yang membuat engkau berani bermaksiat kepada Rabbmu yang sangat karim kepadamu? Kalau kepada ibumu yang karimah nggak berani kau berkata kenapa kepada Rabbmu kau berani berkata lebih dari itu? Halo, kalau saya tanya halo jawabannya hai, halo, hai.
untuk memastikan masih di alam nyata. Kama annal karima yabda'u bil ihsan ilaik. Sebagaimana karim adalah orang yang memulai berbuat baik. Contohnya begini, tetangga ngasih sate, biasanya piringnya langsung kita balikin atau tunggu? Nunggu apa? Nunggu isi. Nah, pertanyaan saya, saat kita balikin dengan diisi dengan apa? Misalkan dikasih sate, dikasih balikinnya apa misalkan? Ya tergantung. Intinya dibalikin. Pertanyaan saya, siapa yang karim di antara dua ini? Hah? Yang mulai. Jadi yang namanya, karena kalau yang memulai itu betul-betul dia menyayangi kita. Dia perhatian sama kita. Kalau kita membalas, itu kita balas karena apa? Karena orang itu baik kepada kita, betul kan? Tapi kalau orang yang memulai, kita belum punya jasa apa-apa kepada dia. Dia senantiasa memberi. Dia yang memulai. Contoh, orang ketemu kita bilang Assalamualaikum. Terus dia jawab apa? Waalaikumsalam. Kenapa dia Waalaikumsalam? Nggak enak nggak dijawab. Tapi apa yang membuat orang tadi tiba-tiba mengucapkan salam kepada kita? Berarti orang ini peduli sama kita. Orang ini menghormati kita. Betul nggak? Orang ini menganggap kita. Maka Allah Al-Karim adalah Allah yang memulai berbuat baik kepada kita. Sebelum kita bisa mengatakan terima kasih, sebelum kita bisa mengucapkan alhamdulillah, sebelum kita belum bisa sholat, Allah telah berbuat baik kepada kita. Ini yang membuat jemaah sekalian, kita memiliki harapan yang besar. Seburuk apapun kita, selalu ada harapan. Kenapa? Karena dia karim. Karena dia mencintai kita tanpa syarat. Kira-kira kalau Allah mencintai kita pakai syarat, adakah di antara kita yang bisa memenuhi syarat itu? Halo? Ada tidak? Karim. Makanya jangan nganggap sholat kita itu seolah kita sudah memberikan jasa kepada Allah. Sholat kita itu rasa malu kita di hadapan kebaikannya itu. Zikir kita itu ada rasa malu kita kepada Allah, di mana kita tidak mampu membalas. Itu mengapa kita sholat, mengapa kita taat kepadanya. Bukan seolah-olah kita telah memberikan jasa kepada Allah. Sholat yang penuh dengan rasa malu. Sholat orang yang tak berdaya untuk menghitung nikmatnya. Bukan malah merasa sombong dengan ibadah-ibadah kita itu. Wa huwa la yamunnu 'alaika ba'dal 'ata. Selain dia yang memulai berbuat baik kepada kita, dia tidak pernah menyebut-nyebut kebaikannya kepada kita. Kalau kita kan berbuat baik, kita sebut-sebut tuh. Itu kalau bukan jasa gua tuh. Itu kan saya yang berjasa, saya itu inisiatornya. Gitu kan. Si Fulan kalau bukan saya belum jadi apa-apa dia. Kita sebut-sebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, apalagi dengan kata-kata adza yang menyakitkan orang yang kau beri. Allah memulai memberi, memulai berbuat baik, tapi dia tidak pernah mengungkit-ungkitnya kepada kita. Subhanallah, saking karimnya dia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dan karim adalah orang yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Kalau kita punya teman nih, pastikan punya teman nggak nih jamaah? Punya. Teman orang kaya punya? Halo? Teman, udah teman, terus orang kaya punya? Oke, punya Ustaz. Teman orang kaya tapi punya sifat karim. Kalau punya nih, udah punya teman kaya pula, terus dia punya sifat karim. Kita datang ke rumah dia, ada hajat, mustahil ditolak. Paling-paling dia bilang begini, saya kalau jumlah segitu sih kayaknya nggak bisa bro. Mungkin setengahnya aja ya. Kalau mau full segitu, bulan depan oke? Bulan depan ada. Kalau jumlah segitu masih bulan depan ada. Tapi kalau butuhnya sekarang setengahnya aja nggak apa-apa ya, maaf ya. Tuh kita yang butuh dia minta maaf. Padahal kita waktu datang kepada dia minjamnya 100 juta. Dia bilang 100 juta. Wah, kalau sekarang nggak ada nih, tapi bulan depan ada kalau 100. Kalau sekarang 50 aja ya. Nggak apa-apa ya, Pak, gitu. Kira-kira punya nggak teman kayak gitu? Halo? Punya nggak teman kayak gitu? Dan masih banyak Pak orang-orang seperti itu. Berarti kalau kita nggak punya teman seperti itu, pergaulannya belum meluas kepada orang-orang yang lebih baik. Orang-orang seperti itu banyak Pak. Yang namanya orang, kita akan temukan orang ngasih mobil ke sebuah yayasan, mobil ambulan, mobil operasional, mobil bagus-bagus dikasih itu, ada nggak tuh? Masih banyak orang-orang seperti itu. Itu dari jenis manusia. Kalau dia karim, dia nggak bisa memenuhi penuh kebutuhan kita, dia minta maaf. Itu manusia tuh. Kalau dia punya sifat karim. Lalu bagaimana dengan Allah yang tidak ada keterbatasan kemampuannya? Nggak mungkin dia menolak Pak. Cuma kita ini kurang sungguh-sungguh sih mintanya kepada Allah. Maka kalau begini nih kita mestinya udah, wah berarti saya nggak ada keluhan saya kepada siapapun. Nggak ada, kenapa? Karena saya punya Rabb yang karim. Saya akan mendatangi Allah Al-Karim itu. Kita pasti punya problem kan, problem anak, problem ini, problem itu. Sudah datang ke psikolog inilah, ya kan? Sudah datang ke ahli parenting inilah, parenting itu. Tapi jangan lupa, kau tuh punya Rabb. Manusia itu nggak seberapa kemampuannya dia. Jangan-jangan orang yang kita curhatkan juga punya masalah yang sama dengan kita. Saya punya, kemarin di pengajian saya ada seorang ibu-ibu izin ke saya, Ustadz, saya nggak bisa ya pengajian. Kenapa? Saya ngantarin teman saya, tiba-tiba nggak bisa melihat. Tiba-tiba Pak. Lalu dia minta antar, karena saya antar saat ke Singapura. Nah kemarin ketemu sama ibu yang antar ini, gimana Bu kondisi teman ibu? Alhamdulillah Ustadz sudah mulai ada titik terang, tapi belum total bisa melihat. Terus tiba-tiba dia cerita, padahal ya Ustadz ya, suaminya itu adalah dokter mata lah. Subhanallah. Apa saya katakan? Allah itu sering mendatangi kita, ya, di arah di mana kita merasa kuat di situ. Hati-hati. Karena kalau Allah mendatangi dari sisi lemah kita, kita tidak melihat kebesaran dan keagungan Allah di situ. Betul-betul nih. Makanya jangan pernah ujub dengan kekuatan yang kita miliki, dan tentu kita berlindung kepada Allah dari ujub. Amin. Amin yang kencang dong. Kurang kencang aminnya. Di hari-hari ini aminnya harus lebih kencang. Amin.
Udah mulai dah. Ya, pelajarannya, maka kalau kita melihat pemberian Allah itu bukan cuma uang, subhanallah. Maka saya bilang kepada ibu yang bicara kepada saya, kalau begitu caranya ya kita punya mata aja udah mestinya udah merasa kaya banget. Mendingan punya mata sehat tapi nggak punya uang 1 miliar, Pak, atau punya 1 miliar tapi uang mata nggak bisa lihat, mana, Pak? Kalau begitu Pak Profesor nggak akan pernah bertanya seperti itu, Pak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita dan menyelamatkan kita dan melindungi dari musibah-musibah yang banyak menimpa orang lain selain kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah bunyi ya? Jadi orang yang karim, manusia yang karim, kalau kita minta maaf kepada orang yang karim itu pasti memaafkan kita. Jadi kalau minta diberi, bahkan beri. Kalau kita minta maaf, memberikan alasan, orang karim pasti, makanya orang karim pasti pemaaf, Pak. Nah, ini saya katakan tadi, karim ini satu kata yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia menjadi sangat terbatas. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah seseorang datang meminta sesuatu kepadanya. Lalu Sayyidina Ali berkata, waktu itu malam hari orang itu datang kepada pelayannya, tolong matiin lampu. Setelah dimatiin lampu, dia ngasih sesuatu kepada peminta tadi. Setelah dikasih, ini pelayannya bertanya kepada Sayyidina Ali, apa yang menyebab engkau menyuruh mematikan lampu? Kata Sayyidina Ali, supaya aku tidak melihat kehinaan wajah orang yang meminta tadi. Karena bagaimanapun kalau meminta ada kehinaan nggak? Halo? Maka supaya dia tidak hina, kehinaannya itu tidak terlihat. Saya nggak ingin melihat dia malu karena meminta. Maka saya matikan lampu. Wah, ini karim. Terakhir, ini sebenarnya karim ini masih panjang ya, nanti kita lihat mau diteruskan atau tidak pada pertemuan berikutnya. Saya akan sampaikan satu contoh karim. Jadi udahlah, nggak usah diterjemahin lah. Jadi apa? Karim berarti maha apa? Maha karim, udah gitu aja. Ada sebuah kisah Nabi bersama para sahabat dalam satu, sebutlah ruangan gitu, makan. Setelah makan itu awalnya sholat gitu, kemudian makan. Makannya itu makan daging onta. Siapa yang pernah makan daging onta? Angkat tangan. Saya pernah makan daging onta, justru bukan di Arab, di Australia. Di Australia itu ada burger, isinya itu daging onta. Isinya. Di Arab susah loh. Saya justru ketemunya di Australia. Ustadz pernah makan daging onta nggak? Belum pernah. Mau nyoba Ustadz? Katanya. Mau. Ya udah dibeliin. Ternyata akhirnya berulang kali saya makan daging onta di situ. Nah, setelah makan daging onta, ya karena ternyata waktu makan itu mepet dengan waktu asar. Sebelum waktu asar tiba-tiba ada aroma nggak sedap, suaranya nggak kedengeran tapi baunya kemana-mana. Sudah paham nggak maksud saya kan?
Semua sahabat Nabi nengok-nengok, siapa nih? Kurang ajar nih dalam mungkin gitu. Ada Nabi, kok ada yang berani-berani. Dalam hati mereka tengok-tengok. Pokoknya semuanya, ya. Dan nggak ada yang ngaku, ya. Lalu karena sudah masuk waktu asar, Nabi bersabda, siapa yang telah makan daging onta, maka hendaklah dia berwudu. Kata sahabat Nabi, semua kita makan daging onta tadi ya Rasulullah. Kalau begitu wudu semualah kalian. Sehingga para ulama mengatakan berbeda pendapat. Apakah memakan daging unta itu membatalkan wudu? Itu terjadi perbedaan ulama. Kenapa? Yang bilang batal karena Nabi perintah. Yang bilang nggak batal karena waktu Nabi perintah itu, Nabi ingin menjaga kemuliaan orang yang tadi buang angin tadi supaya dia nggak malu. Halo jamaah. Nah, makanya di bab membatalkan wudu ini jadi pembahasan, Pak. Apakah makan daging unta itu batal? Itu terjadi perbedaan para ulama. Karena ada hadis ini. Tapi yang tahu sebabnya ini, sebab Nabi mengatakan begitu, mengatakan nggak batal karena Nabi ingin menjaga kehormatan supaya tadi yang buang angin tadi nggak ketahuan kalau dia yang buang angin. Nah, yang bersikap seperti ini karim, Pak. Ada juga seorang mufti sampai digelari dengan Al-Asam, tuli. Kenapa dia disebut tuli? Bukan karena tuli, Pak. Karena waktu ada yang minta fatwa di depan dia, ada ibu-ibu sama anaknya itu tiba-tiba nggak tahan ini, keluar angin kencang banget. Iya, kisahnya begitu, kencang angin. Ini ya Imam Hatim Al-Asam ini dengar, tapi dia pura-pura nggak dengar. Waktu kemudian ini minta fatwa menanyakan persoalannya, Imam Hatim begini, apa tadi kurang kencang suaranya, apa gitu. Kata ibu sama, berarti kita tadi aman. Dia nggak dengar. Dan konon semenjak itu dia senantiasa pura-pura tuli sampai kemudian ya ini ibu ini meninggal lah kira-kira gitu. Kisahnya begitu. Baru kemudian dia terang pendengarannya. Orang-orang bilang dulu kayaknya pendengarannya rada kurang deh. Sekarang kok jadi terang. Nah, ini orang karim seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, ya. Memang kalau Asmaul Husna nggak akan habis-habis, ya. Panjang. Ya, baik, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Karim. Mengenalkan saya juga namanya Karim. Luar biasa, luar biasa. Nabi Yusuf Karim. Kakek bapaknya Yakub Karim. Ya. Terus kakeknya Ibrahim Karim. Iya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bapaknya lihat kayak Karim. Dia tinggal masih kecil, ya. Ya. Kakeknya apakah Karim juga? Iya. Itu pertanyaan saya. Baik. Kita tahu kenapa? Karena para akhir-akhirnya tetap belum Islam. Gimana? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita lihat nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu juga keturunan sama dengan keturunan Nabi Yusuf, ya. Kakek paling atasnya itu Nabiullah Ibrahim, kan? Ya kan? Betul atau tidak?
Ya, Nabiullah Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim nanti punya anak Ismail. Ya kan? Dari Nabi Ismail ini nanti turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita mau lihat ke atas yang lebih atasnya, ya, artinya sama-sama moyangnya adalah Nabiullah Ibrahim. Ya. Adapun kalau dari sisi orang tua langsung, Nabi Muhammad itu keturunan walaupun dalam artian sebutlah kafir misalkan gitu, tapi ini bukan kafir yang sifatnya itu kafir yang jahat, istilahnya jahat dalam artian perilaku. Ini keturunan orang-orang yang memiliki karakter mulia. Sebagian bahkan mengatakan nggak kafir karena itu masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa kekosongan wahyu. Karena masa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu, ketika Nabi Isa meninggal kan nggak langsung Nabi diutus, ya kan? Termasuk waktu ayahnya, termasuk kakeknya Abdul Muthalib, ya. Itu kan berarti Nabi Isa kan sudah meninggal di masa itu. Nabi Muhammad belum lahir kan? Nah ini sehingga disebut oleh sebagian adalah masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa di mana orang tidak bisa disebut kafir gitu ya, karena kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul. Ada sebagian yang berpendapat begitu karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi kalau kita lihat hadis, memang ada yang menyebutkan di mana ayahmu, ya, ayahku kata Nabi di neraka. Artinya kafir dalam artian tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah gitu ya. Tapi bukan berarti karena tidak beriman kepada Allah perilakunya tidak mulia gitu ya. Halo, kita punya nggak teman non muslim tapi dia dermawan, ada nggak? Jujur ada nggak? Ada. Kita cuma bilang begini, ini orang tinggal syahadat doang nih. Kira-kira gitu. Ya kan? Kalau kita ke Jepang contohnya, ya kan, bagaimana kedisiplinan, kebersihan, kerapian, padahal negara non muslim. Artinya kalau karim ini diartikan kepada perilaku, maka Nabi itu keturunan orang yang karim. Maksudnya ayahnya karim kalau konteksnya perilaku. Tapi kalau karim dalam artian di sini dikaitkan dengan keturunan karim dalam artian muslim, ya tidak. Karena kita juga akan mengatakan Nabi Ibrahim itu juga bapaknya siapa? Ya, dari sini kita tahu bahwa agama kita ini bukan agama keturunan. Agama kita ini bukan agama keturunan, makanya nama agama kita ini bukan agama Muhammadiyah, Ahmadiyah, bukan. Tapi ini agama namanya Islam. Nah, makanya orang terdekat Nabi pun itu bisa nggak dapat hidayah. Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi, tapi dia nggak Islam. Terus siapa lagi? Abu Lahab juga sama, tabbat syada Abi Lahab, paman beliau juga tuh. Nah ini untuk menunjukkan bahwa agama ini adalah agama dari Allah, bukan agama karangan atau agama keluarga. Nah, jadi itu jawaban saya. Jadi kalau dikaitkan dengan keagamaan, ya tentu ayahnya Nabi, kalau kita merujuk kepada hadis, ya tidak dalam keadaan muslim. Tapi kalau ada yang mau lebih santun dan sopan, menyebutnya apa? Masa patroh gitu. Masa kekosongan wahyu, di mana orang saat itu yang jadi timbangannya adalah karakter, sifat-sifat. Kalau sifatnya mulia nanti masuk surga karena belum turun wahyu, gitu kira-kira gitu. Nah itu sebagian seperti itu menjawabnya. Allah alam besar. Tapi oh ada, Allah semangat sekali teman-teman. Silakan. Dalam suatu ayat 25 Coba baca terjemahnya. Terjemah, andaikan pohon-pohon menjadi pena, Ya. laut menjadi tinta. Iya, siap. Atau Allah tambah 7 kali dari itu. Kita nggak bisa berhitung Iya. kalimat-kalimat Allah. Dan pertanyaan saya ini, dari sekian banyak Asmaul Husna yang saya dengar pengajian dan bisa itu begitu indah, Barakallah. kalimat dengan kalimat yang tersusun. Tapi dengan keterbelakangan saya yang susah
melihat atau menjadikan satu ilmu di dalam hati saya sendiri. Saya hanya bertanya, berikan pemahaman yang kepada saya supaya bisa mengerti dari sekian banyak Asmaul Husna itu, berapa sih yang harus saya pegang sehingga bisa menjadi pegangan hidup saya, menjadi penuntun buat saya di kemudian hari dalam menjalani hidup ini. Kenapa begitu banyak kalimat Allah yang begitu sulit untuk dilakukan? Iya. Jadi apa dari sifat Asmaul Husna itu yang bisa saya pegang sebagai pegangan buat saya? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan beliau ya. Jadi Asmaul Husna, asma artinya nama, dan nama itu pasti jadi sifat. Beda dengan kita, kalau kita punya nama Soleh, namanya Soleh tapi kelakuannya salah kan bisa gak? Kalau Allah itu namanya pasti jadi sifat, dan nama Allah itu husna semuanya. Semua nama Allah itu husna, berarti semua nama Allah itu indah, sempurna ya. Maka sebenarnya apapun yang kita pilih dari Asmaul Husna itu, apapun itu, satu kita pegang, satu misal kita pilih, itu sudah, kalau kita jadikan pegangan, jadikan fondasi pegangan, itu bisa. Nah, kalau saya tidak akan mengusulkan ini dan itu, saya cuma bertanya kepada Bapak, di antara Asmaul Husna itu yang paling berpengaruh ke dalam jiwa Bapak saat kita membahasnya, yang membuat Bapak waktu mendengar itu tersentuh sekali, sedang down Bapak kok bangkit ketika ngaji Asmaul Husna itu yang sudah pernah dibahas. Di antara itu mana yang paling membuat Bapak menjadi bangkit ketika lagi terpuruk ya, ketika semangat bertambah semangat? Kira-kira di antara Asmaul Husna itu yang mana? Karena setiap Asmaul Husna bagi orang itu, saya berkesannya Asmaul Husna yang ini Ustadz, kok chemistry sekali dengan saya kan gitu. Jadi seolah-olah Asmaul Husna itu pintu-pintu, dan kita semuanya beda-beda pintu masuknya gitu ya. Itu kira-kira gitu. Nah maka tentu saya tidak akan bahkan mengusulkan satu nama. Jadi cuma saya ngasih clue-nya aja. Apa yang paling berkesan, yang paling berpengaruh ke dalam hati kebaikan Bapak dari sekian Asmaul Husna itu ketika dibahas, paling tidak selama ini dibahas. Itu aja pegang satu. Oh iya, semuanya berpengaruh Ustaz, tapi mana yang paling berpengaruh? Nah, itu ya. Nah, kalau saya tanya, termasuk yang paling mempengaruhi hidup saya adalah Al-Ghafur sama Al-Karim yang barusan. Kenapa Al-Ghafur? Karena Al-Ghafur itu diantara artinya kalau kita merujuk adalah maha menutupi aib, yang kemudian berkembang maknanya maha mengampuni. Jadi karena sebagai pembicara saya kan ceramah, kalau ada jamaah yang tahu aib saya satu aja pasti pulang dia. Gua tahu belangnya Pak Ustadz itu. Bener nggak? Tahu satu loh, padahal aib saya nggak satu loh, banyak aib saya, cuma nggak ada yang tahu kan. Nah maka saya merasakan Al-Ghafur, berarti saya bisa mengajar, bisa diterima di sana. Ya Allah, itu bukan karena aku hebat, Kau tampakkan satu kelebihan yang membuat orang kemudian mau dengarkan. Kau tutupi sejuta keburukanku. Maka untuk saya Al-Ghafur itu. Nah, zikir dari Al-Ghafur itu istighfar. Istighfar itu dari kata ghafur, ada tambahan huruf aja, alif sin ta, asalnya ghafar, istighfar. Nah, makanya zikir diantara zikir yang paling saya
rutinkan adalah saya memilih istighfar. Zikir yang lain baik, makanya tergantung kondisi masing-masing. Ya itu Pak. Karena kalau saya usulkan belum tentu itu yang paling berkesan bagi Bapak. Boleh jadi karena maknanya mungkin belum sampai chemistry menyentuh. Ya kan gitu. Padahal ini pasti menyentuh kalau ini. Nah, jadi pilihlah tadi nama yang paling berpengaruh saat Bapak terpuruk, saat Bapak down, mengingat nama itu menjadi bangkit kembali. Wallahu a'lam. Cukup ya? Udah siang kayaknya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.